uh, pembelajaran ini slide demi slide. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan saja ya, biar nanti saudara juga bisa memahami lebih dalam ya apa maksud dari yang saya sampaikan ya. Jadi saya mulai di dalam kajian selanjutnya setelah kita membahas kemarin bagaimana runtutan dari suatu riset itu ya, mulai dari macam-macamnya kemarin, dari jenis, desain dan segala macamnya. Sekarang kita coba lihat lebih detail ya tentang riset itu ya. Dan kita masuk tentunya di dalam suatu kajian yang dinamakan dengan metode penelitian ya. Ketika kita melakukan penelitian ya, berniat saja kita melakukan penelitian, maka di dalam kepala kita itu harus ada tujuan kita untuk melakukan penelitian itu untuk apa ya. Jadi yang pertama kita lihat tujuan penelitian kita itu apa. Maka secara riset ya, secara keilmuan di dalam penelitian itu ada setidak-tidaknya 4 tujuan dari riset ini ya. Yang pertama adalah tujuannya adalah mengeksplorasi ya, mengeksplorasi berarti kita akan melihat lebih dalam ya bagaimana suatu masalah kesehatan yang ada atau masalah kesehatan yang muncul atau prevalensi penyakit ya. Yang kedua adalah deskriptif ya. Deskriptif itu adalah menggambarkan ya. Apa yang digambarkan? Yang digambarkan adalah bermacam-macam variabel ya yang akan kita lihat di dalam penelitian. Maka ketika kita mendeskripsikan variabel-variabel itu berarti kita menggambarkan ya maksud ya dan apa yang terkandung di dalam variabel-variabel tersebut ya. Nah, jadi yang kedua adalah deskriptif. Yang ketiga itu adalah analitik ya. Lebih dalam dari deskriptif itu adalah analitik ya. Artinya di sini adalah kita tidak saja melihat distribusi frekuensi untuk masing-masing variabel, tetapi kita sudah melihat bagaimana hubungan antar variabel. Ya, bisa saja variabel itu 2, ya, 4, ya, 6 dan seterusnya. Artinya, bagaimana hubungan antar variabel yang banyak itu kita analisis menggunakan tujuan penelitian analitik nanti. Ya, dan yang terakhir ya, yang paling tinggi itu adalah untuk eksperimental. Ya, eksperimental itu adalah kita melihat ya bagaimana suatu pengaruh ya intervensi yang kita lakukan ya. Artinya ketika kita melakukan penelitian secara eksperimental, maka kita akan memberikan intervensi kepada responden ya. Akibat dari intervensi yang kita berikan ke responden, tentu nanti variabel tertentu yang kita lihat di dalam penelitian itu mungkin saja akan terjadi perubahan atau saja tidak terjadi perubahan. Ya, itu yang dinamakan dengan tujuan penelitian eksperimental. Oke ya, jadi pertama yang harus saudara pahami ya tujuan ini ya, eksplorasi, deskriptif, ya, analitik dan eksperimental. Nah, mohon nanti saudara pahami ya, oh saya mau meneliti apa? Ya, tentu sebelum saudara melakukan penelitian, saudara harus tahu tujuan saya melakukan penelitian itu apa, ya. Maka sesuaikan nanti dengan tujuan penelitian yang sudah ada di dalam pemikiran kita. Selanjutnya, ya, karena kita melakukan penelitian, tentu harus ada pendekatan-pendekatan yang kita harus lakukan ketika kita melakukan penelitian, ya. Maka pendekatan di dalam penelitian itu ada 2 sesungguhnya, ya. Yang pertama dikenal dengan cross section, ya, cross section. Cross section ini adalah potong lintang, ya. Apa maksudnya nanti kita akan jabarkan setelah ini. Yang kedua, pendekatan yang kita lakukan itu adalah longitudinal, ya. Jadi yang pertama adalah cross section, yang kedua adalah longitudinal. Selanjutnya, ketika kita melakukan penelitian, tentu akan ada nanti keterlibatan kita sebagai peneliti. Maka keterlibatan kita sebagai peneliti itu setidak-tidaknya ada 2 hal nanti, ya. Yang pertama, kita kenal dengan keterlibatan peneliti sebagai observational, ya. Observational itu nanti artinya si peneliti mengamati bagaimana responden ketika kita melakukan penelitian. Observational itu nanti artinya seorang peneliti akan mengobservasi pasien, misalnya kalau seandainya penelitian itu dilakukan di klinik, di rumah sakit, ya, di puskesmas, ya, di BPM, ya, bidan praktek mandiri dan lain sebagainya. Kegiatan kita mengamati pasien, ya, mulai dari awal pasien itu datang sampai selesai kita melakukan penelitian, itu dinamakan dengan observational. Ya, nah, itu keterlibatan pertama. Keterlibatan selanjutnya itu adalah keterlibatan intervensional. Ya, intervensional artinya si peneliti melakukan intervensi kepada responden.
si peneliti melakukan perlakuan kepada responden, ya. Maka keterlibatan peneliti memberikan intervensi, memberikan perlakuan itu dinamakan dengan intervensional. Observasional itu biasanya masuk ke dalam ranah penelitian eksplorasi, penelitian deskriptif, dan penelitian analitik. Tetapi intervensional itu masuk ke dalam kajian penelitian eksperimental. Ya, jadi 3 masuk ke observational, 1 masuk ke eksperimental. Ya, observational masuk ke deskriptif, ya, analitik, kemudian eksplorasi, sementara yang eksperimental masuk ke intervensional. Ya, nah itu. Jadi mohon dipahami nanti ya. Nanti seandainya saudara melakukan penelitian eksperimental, maka tentu nanti saudara akan melakukan intervensi kepada responden. Apakah ketika intervensi dilakukan boleh mengamati responden? Boleh saja, ya. Artinya apa? Nanti ketika saudara melakukan pembahasan, tentu akan bisa melakukan pembahasan lebih dalam, ya. Tetapi apakah orang yang melakukan penelitian analitik, penelitian deskriptif, kemudian penelitian eksplorasi bisa melakukan intervensi? Tidak boleh, ya. Jadi yang boleh melakukan intervensi hanya kita yang melakukan penelitian secara eksperimental, ya, karena perlu adanya intervensi di sana atau perlu adanya perlakuan kepada responden. Nah, tolong dipahami nanti, ya. Jadi nanti jangan saudara melakukan penelitian analitik, saudara lakukan pula intervensi, tidak boleh, ya. Karena kita hanya melihat, ya, bagaimana kita hanya menganalisis, ya, bagaimana hubungan antar masing-masing variabel. Kita tidak boleh memberikan perlakuan, ya. Misalnya sudah berikan kuesioner, ya, dalam bentuk wawancara nanti, saudara ajarkan pula responden, itu nggak boleh, ya, karena kita tidak melakukan penelitian secara eksperimental, ya. Jadi tolong dipahami. Tetapi kalau saudara nanti melakukan penelitian eksperimental, maka saudara boleh mengamati, ya, saudara boleh saja melakukan observational, ya, untuk memperkaya pembahasan yang saudara buat nanti di dalam skripsi saudara. Nah, jadi itu ya, kenapa untuk penelitian eksperimental boleh melakukan observational, ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk melakukan penelitian ini, lokasi penelitian itu ada 2, ya. Yang pertama kita kenal dengan penelitian klinik, ya. Klinik ini bisa saja nanti penelitian dilakukan di rumah sakit, ya. Bisa saja di klinik bersalin, ya. Bisa saja nanti di rumah sakit ibu dan anak, ya. Bisa saja nanti di bidan praktek mandiri, ya. Di puskesmas, ya. Itu dinamakan dengan lokasi penelitian klinik, ya. Yang kedua, lokasi penelitian itu adalah di komunitas namanya, atau di lapangan, ya, atau di masyarakat. Ya, itu dinamakan dengan penelitian komunitas, penelitian di tengah-tengah masyarakat atau di lapangan. Ya, maka untuk lokasi penelitian ini biasanya tergantung dari topik yang saudara angkat atau judul yang saudara angkat di dalam penelitian. Saya contohkan, ya, jikalau nanti saudara ingin membuat suatu judul misalnya, ya, pengaruh, ya, pelaksanaan message baby, spa baby, ya, di bidan terhadap misalnya terhadap ketenangan anak, ya, ketenangan bayi, ya, terhadap ketenangan bayi di rumah sakit bersalin, maka lokasi penelitian itu adalah di rumah sakit bersalin, berarti di klinik, ya, di klinik. Kalau seandainya nanti sudah melakukan misalnya penelitian hubungan, ya, pengetahuan responden tentang PHBS, ya, dengan pelaksanaan PHBS di wilayah kerja puskesmas A misalnya, maka itu dinamakan lokasi penelitiannya di komunitas, ya, atau di lapangan, ya, atau di tengah-tengah masyarakat. Paham sampai di sini? Masih di slide pertama ini? Silahkan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Ayo. Ya, kita coba berdiskusi, ya, karena seperti yang saya sampaikan sih, kita sudah 3 kali, ya, pertemuan ini. Saya harapkan kita selalu berdiskusi, karena yang akan mengerjakan itu nanti saudara, ya. Kalau ilmunya barangkali bisa saya share kepada saudara, tapi nanti ketika yang bekerja di lapangan itu adalah saudara. Jadi silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Silahkan. Saya panggil Ulfa. Ada yang mau ditanyakan, Ulfa? Ulfa Anjeli. Paham, Ulfa? Paham, Pak. Paham. Fiona? Cukup juga. Tidak ada yang ditanyakan, Pak. Paham berarti, ya. Alhamdulillah. Berarti apa yang saya sampaikan itu saudara absorb semua, ya, saudara serap semua, ya. Alhamdulillah. Putri?
Putri. Jadi jangan Pak. ya takut bertanya, selalu bilang paham ya. Kalau nggak paham, bilang aja nggak paham. Putri? Insya Ayo. Allah paham, Pak. Oke. Ezi? Ezi paham sih? Ezi? Aduh. Nanti saya takutnya kita online itu kayak gini ya. Saya udah komat kamit banyak-banyak ngomong ya. Tapi saudara nggak dengar. Kan kasihan saya. Gitu. Ezi? Nah, ini curiga saya Ezi. Ezi? Tidur Ezi? Aduh. Pagi tuh baca Al-Quran nggak apa-apa. Ezi? Aduh, ini Ezi ini tidur ini. Kalau Mirna paham, Mirna? Insya Allah, Pak. Puja? Puja paham, Bud? Paham, Pak. Oke, ini Ezi saya curiga nih. Nggak ada ini Ezi-nya. Tasya. Tasya sekali. Ya, Pak. Paham, Ezi Tasya? hadir. Izin QC tadi, Pak. Oh, Ezi. Ezi paham nggak Ezi apa yang saya sampaikan di awal? Ya, Pak. Insya Allah paham, Pak. Ezi dengarkan apa yang saya sampaikan tadi? Iya, ada tadi dengar, Ada. Pak. Oke, Tasya paham ya. Nabila? Nabila Suraya. Insya Allah paham, Pak. Oke, berarti nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau paham berarti siap ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Tadi kita sudah melihat bahwasanya pendekatan ketika kita melakukan penelitian itu ada dua ya, ada cross section dan ada longitudinal. Sekarang kita lihat ya, apa pendekatan cross section itu ya. Pendekatan cross section atau cross sectional itu adalah pendekatan di mana penelitian ya dengan pengamatan sesaat ya, atau dalam suatu periode tertentu dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian. Ya, itu dinamakan dengan pendekatan penampang lintang ya, penampang lintang atau transversal ya. Maka dia dinamakan dengan pendekatan cross sectional ya. Artinya apa? Ketika kita melakukan penelitian dan kita hanya satu kali datang ke responden. Kalau ke rumah sakit kita hanya satu kali datang ke rumah sakit, kemudian kita lihat ya, kita observasi misalnya, atau kita lakukan intervensi di sana, maka kita hanya datang ke sana hanya satu kali. Maka pendekatan seperti itu dinamakan dengan pendekatan cross sectional atau penampang lintang atau transversal. Ya, biasanya ya untuk penelitian seperti ini ya itu banyak saudara lakukan nanti, ya, karena saudara melakukan penelitian kan tidak dalam waktu yang lama ya, hanya dalam waktu misalnya 1 bulan ya, 3 minggu ya, 4 minggu ya, atau ya paling 3 bulan ya. Dalam waktu tertentu itu maka pendekatan yang saudara lakukan itu dinamakan dengan cross section atau cross sectional ya, penampang lintang atau transversal. Di mana di dalam penelitian yang seperti ini biasanya dilakukan untuk penelitian eksplorasi, penelitian deskriptif atau penelitian analitik. Ya, jadi kalau saudara hanya datang satu kali ke responden ya, satu kali ke rumah sakit ke pasien ya, maka itu dinamakan dengan cross sectional. Ya, jadi penelitian yang dilakukan biasanya eksplorasi, ya, atau deskriptif, atau analitik. Jadi ada 3 itu yang dilakukan untuk penelitian yang bersifat cross-sectional. Oke. Yang kedua sebenarnya ada penelitian longitudinal. Ya, longitudinal itu adalah penelitian yang panjang waktunya. Ya, artinya seorang peneliti itu datang ke responden tidak hanya satu kali, ya, tetapi bisa saja nanti berkali-kali. Maka riset ini biasanya tidak bisa dilakukan dalam waktu 3 bulanan, ya, 4 mingguan, 3 mingguan, atau 2 mingguan. Dia harus dilakukan dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Biasanya itu dilakukan untuk penelitian-penelitian untuk mencari ya suatu topik atau permasalahan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Biasanya dalam bentuk survei, ya, itu longitudinal, panjang. Bagaimana dengan eksperimental? Eksperimental itu bisa dilakukan di dua-duanya, bisa dalam waktu yang singkat, bisa juga dalam waktu yang tergantung nanti permasalahannya apa. Saya contohkan untuk kasus-kasus tertentu yang mempunyai umur penyakitnya panjang seperti AIDS misalnya. Ya, saudara melakukan intervensi, misalnya intervensi perlakuan bagaimana agar pola hidupnya lebih bersih, kemudian tidak melakukan lagi maksiat misalnya kepada responden, maka itu dilakukan dalam waktu jangka yang panjang. Ya, kalau seandainya melakukan penelitian secara eksperimental. Ya, tetapi kalau hanya melihat ya pengetahuannya saja,
mengeksplorasi bagaimana keilmuan tentang AIDS ya, atau menggambarkan bagaimana variabel-variabel yang ada di dalam penelitian tentang AIDS ya, itu bisa saja dilakukan dalam waktu yang singkat, maka kita menggunakan cross-sectional. Jadi eksperimental tergantung nanti kasusnya ya. Kalau seandainya saudara mau menemukan obat misalnya, tentu dilakukan dalam waktu yang panjang ya. Ada uji klinisnya dulu ya, uji klinisnya ke hewan percobaan seperti mencit, kelinci dan lain sebagainya ya. Maka itu dilakukan dalam waktu yang panjang, maka itu dinamakan dengan longitudinal ya, tidak lagi cross sectional ya. Oke. Gitu. Selanjutnya, di dalam kita melakukan penelitian, kita perlu melakukan pemilihan rancangan penelitian. Dan pemilihan rancangan penelitian itu tergantung dengan tujuan penelitian yang kita lakukan. Ya, jadi saya contohkan ini. Tujuannya adalah menelusuri faktor penyebab misalnya. Ya, ketika kita menelusuri faktor penyebab itu, maka penelitian yang paling baik kita lakukan adalah case control, ya, kasus kontrol. Ya, case control ini maksudnya adalah segala sesuatu itu kita bagi menjadi dua kelompok. Ya, yang pertama dinamakan dengan kelompok intervensi atau case. Ya, yang kedua adalah kelompok yang tidak diintervensi, kelompok kontrol. Ya, kalau kita mau mengetahui faktor penyebab, maka kita bisa melakukan penelitian kasus kontrol ini. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab ini, kita juga bisa melakukan penelitian eksplorasi. Ya, eksplorasi. Nah, maka kita juga bisa melakukan penelitian eksplorasi untuk mencapai tujuan penelitian untuk menelusuri faktor penyebab. Ya, eksplorasi seperti yang saya sampaikan tadi adalah kasusnya kita melihat secara lebih dalam bagaimana kasus yang terjadi atau prevalensi penyakit yang terjadi di suatu daerah. Ya, kita melakukan penelitian secara eksplorasi. Ya, kalau seandainya tujuan penelitian kita untuk mengetahui prevalensi itu adalah angka kejadian. Atau kita ingin mengetahui bagaimana karakteristik responden, ya, misalnya karakteristik responden itu dimulai dari umur, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Maka kalau keinginan kita atau tujuan kita penelitiannya adalah itu, kita melakukan penelitian deskriptif cross sectional. Ya, deskriptif cross sectional ini maksudnya adalah menggambarkan kemudian pendekatan yang kita lakukan ke responden hanya satu kali saja. Kita ingin melihat prevalensi penyakit atau kita ingin melihat bagaimana karakteristik responden. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jika tujuan penelitian kita untuk menelusuri faktor penyebab penyakit ya dengan klasifikasi yang telah ada, maka kita bisa menggabung antara penelitian eksplorasi atau eksploratif dengan penelitian deskriptif. Ya, maka kita bisa nanti mengetahui bagaimana faktor penyebab penyakit tersebut. Ya, karena kita harus tahu ya, di dalam riset tentang penyakit tentu harus ada etiologinya nanti. Ya, apa tanda dan gejala. Ya, apa penyebab penyakit itu ada. Kemudian klasifikasi kalau seandainya masalah kesehatan yang kita munculkan itu akan terjawab apabila kita melakukan penelitian secara kolaboratif antara eksploratif dan deskriptif. Oke, ya. Yang keempat, kalau seandainya kita ingin mencari hubungan sebab akibat antara faktor risiko dengan timbulnya penyakit, maka ini baru dilakukan penelitian yang bersifat eksperimental atau penelitian yang bersifat analitik. Ya, jadi memang kajian ya penelitian eksperimental itu jauh lebih baik ya, jauh lebih dalam ya. Kenapa? Kita langsung mengintervensi responden. Kasus yang terjadi di tengah masyarakat, kita langsung bisa intervensi, kita berikan perlakuan kepada responden. Kalau seandainya kejadian di tengah masyarakat pengetahuannya rendah, kita sebagai peneliti bisa mengintervensi dengan melakukan penyuluhan kepada responden agar pengetahuannya itu lebih baik, lebih meningkat. Ya, maka itu kita bisa lakukan dengan eksperimental atau bisa kita lakukan penelitian analitik. Penelitian analitik itu seperti apa? Misalnya, saudara ingin mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan ya pengetahuan responden tentang apa, ya. Maka semua variabel yang berhubungan dengan pengetahuan responden tentang apa tadi itu saudara bahas, ya. Maka akan banyak nanti hubungan antar variabel, ya, tidak hanya 2 variabel, tetapi mungkin 5, mungkin 6, mungkin 10 dan lain sebagainya. Karena di dalam faktor-faktor itu ada 2 hal yang penting dilihat. Ya, yang pertama dikenal dengan faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal dan eksternal saudara bahas secara sekaligus, maka dia akan menghasilkan banyak variabel. Maka judulnya menjadi analitik, ya, faktor-faktor yang berhubungan dengan apa.
Nah, itu yang harus dipahami. Jadi mulai dari sekarang saudara sudah harus memahami bahwasanya penelitian itu banyak ya tujuan dan banyak pendekatan yang dilakukan kalau ingin menghasilkan suatu karya yang baik ya di dalam penelitian. Selanjutnya, kalau tujuan penelitian kita adalah eksperimental tadi ya, maka yang perlu ada itu harus adalah adanya intervensi peneliti. Di dalam intervensi peneliti, kita juga dihadapkan kepada kode etika penelitian. Ya, harus ada uji klinisnya dulu, harus ada ethical clearance-nya dulu. Kalau seandainya saudara mau melakukan perlakuan kepada responden, misalnya berkenaan dengan langsung kepada responden, misalnya minum obat A, minum obat B, atau memberikan misalnya injeksi A, injeksi B, maka itu tidak boleh langsung dilakukan kepada responden, tidak boleh dilakukan langsung kepada manusia, tetapi harus dilakukan dahulu kepada hewan-hewan percobaan, ya, seperti yang saya sebut tadi, ada mencit, ya, kemudian ada kelinci dan lain sebagainya. Paham? Paham? Ezi paham sih? Ya, oke ya. Ya mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya kalau seandainya tujuan penelitiannya adalah analitik, ya, maka nanti ingat ya, ketika kita melakukan penelitian analitik, kita sebagai peneliti nanti secara pasif melakukan observasi pada perubahan yang terjadi untuk mengetahui sebab akibat. Nah, kenapa ya ketika kita melakukan penelitian analitik ini perlu kita melakukan observasi secara pasif? Ya? Karena begini loh, ya ketika kita misalnya melakukan penelitian analitik, misalnya untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan program A misalnya di rumah sakit misalnya, ya maka tentu ya karena ini adalah keberhasilan program A, mungkin saja nanti yang di saudara teliti itu adalah bidan misalnya. Ya, pasti ketika kuesioner penelitian saudara berikan kepada respondennya adalah bidan, tentu dia akan menjawab semua pertanyaan yang mendekati ideal. Ya. Nah, padahal kita sebagai peneliti ingin melihat apa permasalahan yang terjadi ya di suatu program misalnya, maka kita perlu melakukan observasi secara pasif. Ya. Bisa saja nanti apa yang dia sampaikan tidak sesuai fakta. Ya, saudara observasi, lihat datanya bagaimana. Lihat laporannya seperti apa, maka kita sebagai peneliti bisa mengobservasi di sana. Ya, artinya nanti kita bisa cross check ya, apa yang disampaikan oleh peneliti, responden kita sesuai nggak dengan kenyataan. Maka kita sebagai peneliti ketika kita melakukan penelitian analitik perlu melakukan observasi secara pasif, ya, mengecek ya apakah benar apa yang disampaikan oleh responden, ya seperti itu. Ya, atau nanti ya ada suatu program pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai misalnya. Yang saudara tanya misalnya adalah responden masyarakat miskin ya, yang ada ya. Saudara berikan kuesioner kemudian saudara tanya, pasti dia jawab miskin semua tuh, ya. Nah, nanti bisa saudara lakukan observasi secara pasif ya. Saudara datang ke rumahnya, ternyata di rumahnya saja TV-nya layar datar ya, LED 60 inci misalnya. Dia bilang dia miskin ya, pendapatan seharinya rendah misalnya. Tentu saudara bisa cross check ya. Nah, di sana lakukan observasi secara pasif ya. Nah, itu ya. Jadi dua contoh yang saya berikan tadi, yang satu untuk nakes ya, bidan yang notabene misalnya bekerja di suatu rumah sakit, pasti dia akan memberikan segala jawaban yang ideal ya. Padahal kita sebagai peneliti ingin mendapatkan jawaban yang konkret, yang nyata ya, maka kita bisa melakukan observasi secara pasif ya. Oke. Paham? Paham ya? Selanjutnya, kalau seandainya tujuan penelitian kita adalah prospektif kohort ya, kohort ya. Jadi prospektif itu kohort, artinya kita melihat datanya itu adalah data ke depan ya. Nah, maka seharusnya kita sebagai peneliti melakukan penelitian prospektif ya. Namanya penelitian prospektif, nanti semua data itu kita ambil ke depan. Satu lagi ada lawannya ya, adalah prospektif. Ya. Prospektif ini adalah penelitian yang datanya itu data di belakang. Ya. Ketika di data di belakang ini kita bisa melakukan penelitian kasus kontrol. Ya. Nah itu bisa, case control bisa kita lakukan untuk penelitian yang datanya sudah ada. Misalnya COVID ini, COVID kan sekarang sudah melandai ini.
saudara tetap juga mau melakukan penelitian untuk COVID misalnya, maka saudara bisa melakukan penelitian menggunakan case control, ya. Artinya nanti akan ada orang yang dijadikan yang diintervensi, yang dikasus, kemudian dikontrol. Bisa saja datanya data yang sudah terjadi di tahun-tahun belakangan, ya. Dia sudah COVID tapi sudah sembuh, ya. Itu bisa dijadikan sampel untuk penelitian yang bersifat retrospektif. Paham? Oke, ya. Paham ya. Angguk-angguknya paham ya. Alhamdulillah ya. Oke. Sekarang kita coba lanjutkan ya, memahami ya bagian-bagian demi bagian dari penelitian ini. Yang pertama kita buka di dalam penelitian yang bersifat eksploratif ya. Eksploratif. Artinya tadi kita sudah sampaikan ini adalah melihat gambaran lebih dalam ya bagaimana kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Kasus itu bisa saja ke epidemiologis, betul penyakit, atau kasus itu bisa juga masalah-masalah kesehatan lainnya ya. Contohnya perilaku ya. Perubahan perilaku, ya, sikap, ya, pengetahuan dan lain sebagainya itu bisa kita lihat yang menggunakan penelitian yang bersifat eksplorasi ini. Sekarang apa itu penelitian eksploratif? Ya, penelitian eksploratif itu adalah rancangan, ya, di dalam penelitian ini untuk gunanya adalah untuk menemukan faktor-faktor yang diperkirakan sebagai penyebab, ya, atau kita juga bisa melakukan untuk mengetahui pendapat atau penerimaan masyarakat terhadap program pelayanan. Ya, di kebidanan ini sangat banyak sekali ya kalau mau melakukan penelitian yang bersifat eksploratif ini. Banyak program-program yang notabene-nya yang menjadi TG-nya itu para bidan ya. Nah, itu bisa melihat untuk penelitian eksploratif. Tetapi ketika kita mau melakukan penelitian yang bersifat eksploratif ini, di dalam perencanaannya harus ada kasus baru. Ya. Apa yang mungkin sekarang? COVID ya, COVID. COVID ini sudah banyak virusnya ya. Sekarang Omicron ya. Kalau dulu SARS-CoV-2 ya. Sekarang Omicron. Jadi ketika Omicron ini ada muncul, maka sebenarnya kita bisa melakukan penelitian eksploratif. Why Omicron? Nah, gitu. Jadi ketika kita mengkaji Omicron, maka bisa kita melakukan kajian terhadap penelitian yang bersifat eksploratif. Maka ketika kita melakukan penelitian secara eksploratif, ya, pertanyaan penelitian yang akan muncul itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan keturunan, ya, pola hidup tertentu, ciri-ciri demografis atau lingkungan. Ya. Maka untuk saudara ketahui ya, ketika awalnya SARS-CoV-2 di tahun 2019 ini muncul kan di Wuhan, ya. Nah, maka orang melihat demografisnya seperti apa, ya. Pola hidupnya seperti apa di sana. Ternyata orang di sana suka makan makanan yang aneh-aneh ya, kelelawar gitu ya. Nah, itu muncul di sana karena pola hidup tertentu. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu berkaitan dengan keturunan. Ternyata keturunannya seperti apa di sana ya. Karena memang sudah dari dahulunya lingkungannya tidak bersih ya, PHBS tidak terjaga, perilaku hidup bersih dan sehat tidak kurang di sana, maka muncul virus ini di sana ya. Ya, karena memang virus ya yang namanya virus penyebarannya sangat masif ya. Jadi ketika di Wuhan terjadi sebenarnya kan semua negara sudah melakukan isolasi, tetapi karena dia bisa menular melalui udara ya, aerosol nah istilahnya, maka virus itu tetap menyebar di seluruh dunia. Apalagi ya sewaktu 2019 itu penerbangan ke Wuhan itu tidak diisolasi, masih tetap dibuka ya, sehingga masyarakat yang berkunjung ke sana ketika dia berpindah lagi ke negaranya yang membawa virus itu juga ya. Nah, itu cikal bakal dulunya munculnya kasus SARS-CoV-2 ini ya. Nah, maka ada kasus baru ya. Nah, ini bisa kita lakukan penelitian eksplorasi. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang lain apa lingkungan juga ya. Lingkungannya juga bagaimana ya. Kalau saya lihat kan waktu awal SARS-CoV-2 itu muncul, ya tiba-tiba saja orang jalan jatuh seperti itu ya. Itu lingkungan yang menyebabkan ya. Kenapa lingkungan itu menyebabkan seperti itu? Karena memang orang semua di sana seperti itu ya. Sehingga hampir semua orang di sana terjangkit SARS-CoV-2 ini. Sehingga setelah itu terjadi peristiwa epidemiologis ya, pandemi seperti itu ya. Oke. Apa tujuan dari penelitian eksplorasi ini?
Tujuan dari penelitian eksplorasi ini ialah untuk mengadakan penelusuran dan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah atau penyakit baru. Jadi ketika kita ingin menggali apa yang menjadi penyebab ya munculnya kasus atau penyakit atau katakanlah virus baru itu, maka sesungguhnya kita bisa melakukan penelitian eksplorasi ini. Ya, kita mengungkap faktor yang menyebabkan, apa menyebabkan. Ya, tadi kita sudah bahas. Ya, subjek studinya siapa? Ya, subjek studi di dalam penelitian yang bersifat eksplorasi ini adalah yang pertama penderita. Sesudah penderita, tentu orang yang terdekat dari penderita siapa? Keluarganya. Ya, kalau keluarga sudah dilihat, siapa lagi? Kerabatnya. Ya, atau orang yang terkait dalam lingkungan itu. Ya, makanya ketika mengkaji SARS-CoV-2, ketika teridentifikasi ada ada suspek, nah maka itu kita kejar sampai siapa yang pernah berinteraksi dengannya. Ya, nah ini jadi kajian itu adalah kajian eksplorasi. Ya, oke, jadi kerabat atau orang yang terkait dan alam lingkungan, ya itu akan nanti dilihat ketika kita melakukan penelitian secara eksplorasi. Sebenarnya banyak lagi ya, tidak hanya COVID, ya, TB juga seperti itu. TB adalah penyakit menular ya, PM istilahnya, penyakit menular, pneumologis penyakit menular. Maka ketika kita melihat TB juga seperti itu. Ketika orang kena TB, ingat TB itu menular, ya maka dahaknya yang kalau seandainya masuk ke udara dan terhirup oleh kita itu bisa juga menular. Ya makanya kasusnya sama itu, ya untuk TB paru, ya. Oke. Selanjutnya, variabel apa yang kita lihat ketika kita melakukan penelitian eksplorasi ini? Yang pertama adalah kondisi saat lahir. Ya. Kondisi saat lahirnya seperti apa? Pertumbuhannya bagaimana? Umurnya berapa? Ya, gejala awalnya seperti apa? Kemudian apa yang dilakukan di kehidupan sehari-harinya atau aktivitas pekerjaannya bagaimana? Keturunannya bagaimana? Dia minum obat apa? Ya. Kemudian riwayat persalinan ya, bagaimana ya? Kemudian paritasnya bagaimana ya? Nah, itu nanti dilihat ketika kita melakukan penelitian secara eksplorasi, ya, secara eksplorasi. Ya. Selanjutnya, ya, pelaksanaan penelitian untuk penelitian yang bersifat eksplorasi ini adalah melakukan pengumpulan data. Ya, pengumpulan data yang dilakukan dalam dua hal, ya, bisa dalam bentuk kuantitatif, berarti kita mengumpulkan data berupa angka, misalnya ya berapa orang responden, itu datanya angka, umur responden seperti apa, itu adalah angka, ya. Kemudian pengetahuan responden bagaimana, ada nilainya itu adalah angka, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga bisa melakukan pengumpulan data dalam bentuk kualitatif. Ya, kualitatif itu non angka, ya dia dalam bentuk huruf. Apa yang bisa kita dapatkan? Misalnya kita mendapatkan data jenis kelamin respondennya, ada laki-laki, ada perempuan, ya, pendidikan ada SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Itu bisa kita dapatkan dalam bentuk non angka, ya, kualitatif, ya, kualitatif. Kemudian teknik yang kita gunakan ketika kita eksplorasi seperti yang saya sudah sampaikan tadi adalah kita melakukan wawancara mendalam. Istilah risetnya adalah deep interview. Ya, deep interview itu adalah wawancara mendalam yang kita lakukan ke responden. Kemudian untuk wawancara mendalam itu kita persiapkan kuesioner penelitian dalam bentuk lembar wawancara. Ya, kuesioner itu adalah daftar pertanyaan yang ada di dalam lembar wawancara yang kita tanyakan kepada responden. Ketika kita melakukan observasi menggunakan deep interview atau wawancara mendalam, maka yang menjawab penelitian itu adalah kita. Ya, yang menjawabnya adalah responden, tetapi yang menuliskan ke dalam lembar wawancara itu adalah kita. Ya, kita sebagai peneliti. Ya, berbeda nanti dengan angket. Ya, kalau angket kita berikan kepada responden, responden yang menjawab. Ya, itu dinamakan dengan angket. Di dalam angket itu juga ada daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Ya. Kalau seandainya pemeriksaan fisik yang melakukan kita atau orang ahli, ya, misalnya saudara mempekerjakan dokter misalnya, atau teman yang sudah biasa melakukannya, ya, itu dinamakan pemeriksaan fisik menggunakan tenaga ahli, ya. Atau saudara langsung melakukan itu juga boleh, ya, tergantung nanti apa yang akan saudara lakukan atau intervensi kepada responden. Oke, sampai di sana. Ada pertanyaan? Ya, ada?
Ezi, ada yang terasa nggak, Ezi? Ya, daripada saya ngomong terus ini nanti ya. Yang ngomong terus saya akan capek juga ya. Ezi, ada mungkin yang didiskusikan? Silakan. Ulfa? Oke, saya nanya inilah. Sudah ada nggak terpikir sama saudara apa nanti yang akan diangkat untuk penelitian? Ezi? 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 Ezi mute, Ezi? Ya, Pak. Ezi, udah terpikir apa yang akan dibikin nanti dalam penelitian? Judulnya, topiknya apa? Sudah ada? Di sini Belum, Pak. belum. Kalau Ulfa, apa? Udah ada Ulfa? Belum, Pak. Ezi, Ulfa ini udah semester berapa nih? Ulfa? Semester 6, Pak. Oh, semester 6 berarti udah harus pikirkan ini ya. Harus memikirkan proposal itu. Ketertarikannya di mana, Ulfa? Kira-kira ketertarikan topiknya di mana? Nanti maunya. Ya, kita diskusikan itulah. Ya. Kalau materi ini bisa saja nanti saya sampaikan ini. Ya, kita lihat Ulfa mau tertariknya di mana, Ulfa? Mau bahas komplementernya apa gitu? Belum ada, Ulfa? Belum, Pak. Puja? Udah ada tertarik mau riset di mana? Gitu? Mau penelitiannya di mana? Gitu? Sudah belum? Belum, Pak. Tasya Oskalin. Tasya, muka Tasya nggak kelihatan, pening aja dari tadi. Yang mana Tasya sih nggak tahu. Ayo, Tasya udah ada nggak ketertarikannya di mana? Gitu. Belum Itu juga, bidang Pak. apa gitu? Double. Belum, Pak. Tasya prakteknya belum lagi ya? Semester berapa? Belum. Ada praktek nggak, Tasya? Semester ini ada, Pak. Oh, semester ini ada. Oke, kan belum pernah ya ke BPM, belum pernah ya ke rumah sakit apalagi Udah, ya? Pak. Hah? Udah Sudah, kemarin, Pak. Oh, BPM sudah. Kemarin. Oke. Coba dari BPM itu apa yang paling menarik menurut Ezi ya? Saya kembali ke Ezi nih. Apa yang menarik? Jadi saya mau menggali ini apa yang mau diteliti. Menurut Ezi apa yang paling menarik? Coba off kamera lah semua ya, biar saya ini kita diskusi dulu ya. Apa yang paling menarik? Nabila Suraya. Nabila, apa Ya, yang Pak. paling menarik ketika di BPM kemarin, Nabila? Nyari punggung pada saat trimester 3, Pak. Oke. Nyeri punggung itu apakah dialami oleh semua ibu hamil? Bisa jadi, Pak. Bisa ada jadi. Yang enggak, Pak. Ada yang enggak. Tunggu. Ketika Nabila di sana, di BPM itu, rata-rata mengalami atau tidak? Yang diobservasi? Mengalami, Pak. Oke, mengalami. Berarti bisa jadi kasus itu, Nabila. Kira-kira ada nggak rencananya ke sana, Pak. Ada nggak treatment yang bisa dilakukan, Nabila, kira-kira? Kalau seandainya terjadi Senam yoga, Pak. Oke, berarti bisa itu. Berarti pengaruh senam yoga terhadap penurunan nyeri tulang punggung pada ibu hamil. Di mana tempatnya? Ya, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Coba. Di mana coba Nabila itu? Di BPMK atau nanti diperluas? Rencananya BPM aja, Pak. BPM, oke ya. Langsung di sana. Berarti tahun 2022. Jelaskan BPM jadi mana? Kemarin di BPM mana, Nabila? Bidan Rita, Pak. Tapi nggak ngambil di sana rencananya, Pak. Di mana rencananya? Ada lah Bidan ya? Arzeni, Pak. Oke. Udah ketemu topiknya, Nabila itu. Kan enak itu. Jadi seperti itu. Jadi pengaruh senam yoga terhadap penurunan nyeri punggung pada ibu hamil trimester 3 di BPM itu ya tahun 2022. Itu topiknya udah jelas itu. Kita tinggal action untuk menindaklanjuti. Berarti dari sekarang Nabila sudah mulai mencari itu apa
senam yoga, kemudian nyeri punggung itu apa, mulai dari etiologi, tanda dan penyebab, kemudian gejala, ya. Nah, itu sudah mulai dicari. Ya, Nabila? Oke, satu saya temukan ya. Saya lanjut Fiona. Ini Nabila ini habis ngomong dia langsung matiin apanya ya. Fiona, ya. Ada Fiona? Belum apa? kepikiran, Pak. Apa? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Mirna Apriyadi? Ya Pak, belum juga Pak. Aduh. Putri nggak ada yang apa Putri yang aneh dilihat di BPM itu kemarin Putri? Belum, Pak. Kemarin cuman yang aneh tuh kayak ekstra vakum aja, Pak. Ekstra apa? Ekstra vakum aja, Pak. Kenapa tertarik Putri ke ekstra vakum itu? Nggak tertarik ke situ, Pak. Cuman kasus yang kejadian di sana cuman ekstra vakum aja, Pak. Oh, pas di sana itu hanya ekstra vakum saja gitu. Yang lain Iya, ada Pak. nggak pas praktek itu misal ini preeklamsi, ada nggak kejadian di sana pas praktek? Enggak, Pak. Nggak ada. Yang resti nggak kelihatan di sana ya? Kan apa nih secara konsep ya sebenarnya kan kalau seandainya sudah dilihat misalnya ada risiko tinggi akan terjadinya partus itu biasanya kan bidan harus melakukan konsulen ya kemudian juga harus melakukan rujuk ke obgyn. Pada saat di sana nggak ada resti itu. Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti nggak ada masalah di sana ya. Apa ilmu yang didapat di sana kemarin Putri? Di BBM itu? Banyak sih, Pak. Ya, tapi nggak bisa disampaikan gitu. Yang palingnya apa gitu. Jadi saya sebenarnya mau menggali ini kira-kira dari yang banyak itu apa yang bisa Putri angkat nanti ketika melakukan penelitian. Nggak ada, Bu? Belum tahu, Pak. Oh, payah menggali aja ya. Oke. Sip ya. Saya lanjut dulu ke Putri Suryanti Utami. Ini harus lengkap nih, Putri ada 2 ini. Putri? Yang terasa Putri? Saum Putri, enggak? Belum ada, Pak. Oke. Apa yang terasa Putri? Apa yang kira-kira ide Putri untuk riset nanti apa? Kepikiran. Suara Putri ketik mana? Si bisik ya Pak. Gak kares ya Put? Ya Allah. Lah itu nyilang loh. Putri tadi. Putri ya Putri. Kares ya Put? Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Minang boleh Put? Ya, apa Putri kira-kira yang bisa Putri angke? Belum kepikir, Pak. Ya Allah. Apa yang Putri yang udah semester ini ya, udah semester lanjut ini sebenarnya. Apa kira-kira yang menarik hati Putri di dalam perkuliahan Putri ini? Apa kira-kira? Yang paling srek Putri kuliahnya apa? Coba Put. Nggak ada Pak, payah. Kalau nggak ada satu pun sulit itu untuk mengeksplorasi. Saya mencoba mempraktekkan bagaimana cara mengeksplorasi ya, menggali ya, bagaimana apa kira-kira yang bisa diangkat di dalam riset. Putri, nggak ada Put? Nggak ada satupun mata kuliah yang Putri suka itu? Iya Put? Apa Put? Gak payah pandang Putri gue. Sebentar juga langsung tutup ya, sebentar tutup ya. Put, apa Putri yang paling Putri sukai gitu di dalam pembelajaran? Semua, Pak. Apa? Selalu dengar suara Putri apa? Sih dengar suara Putri. Saya kok nggak dengar. Suara Putri, Pak. Oh, kecil ya. Oh. Oke, suara Putri memang ternyata nggak saya aja ya. Memang kecil ya.
Mirna Priani. Mirna tadi Ya, Pak. apa kira-kira Mirna yang kita mau angkat di dalam penelitian? Topiknya apa? Belum ada, Pak. Belum. Yang tertarik Belum ada ada. nggak? Yang tertarik ada nggak? Baik ketika praktek ya atau ketika kuliah ya dengan ibu-ibu dosennya ada nggak? Rasanya oh saya tertarik itu mau angkat itulah. Ada nggak kira-kira? Eh, bingung, Pak. Ya nggak apa-apa ya. Ini kan kita baru awal ini. Jadi bingung berarti tandanya memikirkan ya. Mungkin barangkali sudah mulai ya di angkatan ini lihat-lihat seniornya kira-kira kebanyakan di arah mana ya. Yang mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kita sudah bisa kampus ya, bisa lihat KTI atau skripsi seniornya di pustaka ya. Atau setidak-tidaknya sudah bisa juga sih sebenarnya lihat di internet ya. Coba aja lihat penelitian kebidanan ya, lihat di sana. Kemudian lihat kalau seandainya ada yang tertarik, menarik, ya kita angkat. Ya. Oke, Mirna. Ya, Tetap semangat ya. Oke, Putri. Yeni Putri. Yen? Nah, Yeni di mana ini? Praktek ini? Iya. Enggak, Pak. Oh, enggak. Enggak, Pak. Oke, Yeni udah ada ini enggak ketertarikan di topik apa itu? Udah, Pak. Coba Yen, coba. Yang lain dengarkan ya cerita Yeni ini. Tentang apa, Yen? Tentang itu riset terhadap persalinan gitu, Pak. Berpengaruh atau enggaknya, Pak? Coba. Apa topiknya tadi? Coba pelan-pelan. Yang lain juga bisa dengar. Apa yang? Riset terhadap persalinan normal, Pak. Oke. Berarti nanti ini harus melakukan ini ya kajian analitik itu ya kalau seandainya ingin melihat pengaruhnya atau hubungannya nanti ya. Iya, Pak. Kayak pengaruhnya itu bisa nggak pasien tuh bersalin secara normal atau harus dengan tindakan yang lain, Pak? Oke, berarti nanti ini harus cari kajian-kajian tentang varises itu ya. Kenapa Yeni tadi bisa menduga, itu namanya hipotesis ya Yeni ya. Ketika Yeni menghipotesis ya, menduga misalnya varises itu misalnya mengganggu kepada partus normal ya. Nah, maka Yeni harus cari ya keilmuan tentang itu ya. Apakah benar varises itu mengganggu atau tidak ya. Oke, berarti nanti Yeni kalau bisa lakukan pemisahan dua kelompok nanti ya, biar bisa kita ketahui ada pengaruh atau tidak. Jadi nanti akan ada kelompok intervensi atau kelompok perlakuan yang dilihat adalah pasien yang betul-betul ada varises ya. Kemudian nanti ada kontrolnya. Kontrolnya itu adalah pasien yang tidak ada varisesnya. Gitu. Paham ya? Pak. Nah, berarti nanti ini tinggal lihat kajian-kajian lebih dalam ya tentang varises ya. Kemudian juga tentu tentang partus normal itu apakah varises masuk ke dalam resti atau tidak ya. Apakah berisiko tinggi atau tidak. Oke ya. Nah, itu jelas ya. Menarik jadinya kan kalau seandainya sudah ada kasus seperti itu. Saya tanya lagi Tasya sekali. Tasya? Ya, Pak. Ayo Tasya, cerita Tasya. Apa kira-kira yang bisa Tasya angkat? Belum tahu, Pak. Cobalah, apa yang paling menarik di dalam perkuliahannya? Apa? Coba yang paling menarik aja ceritanya dulu boleh. Ya, di kuliah apa saya tertarik sebenarnya Pak? Mungkin barangkali bisa ambil permasalahan di sana. Ada nggak yang tertarik di satu topik di perkuliahan saja? Nggak usah semuanya. Ya, topik saja boleh. Ada nggak? Pokoknya saya mau bahas itulah. Ada nggak kira-kira? Nggak ada satupun yang tertarik, nih bahaya juga. Ingat ya, di dalam riset itu kita harus nyari masalah. Ya. Bagaimana cara kita mencari masalah? Tentu kita harus lihat fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Ya, ketika kita ketahui suatu teori, kita hubungkan dengan
ketika kita lihat ya masalah di lapangan, kita kaitkan dengan teori, baru di sana ada masalah ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada contrary to the fact gitu ya. Ayo Tasya, saya mau dengar ini dari Tasya, apa mata kuliah kira-kira yang paling menarik Tasya pelajari gitu, ada nggak? Ada Tasya? Gimana Tasya? Suara Tasya masih mute. Nggak ada mata kuliah yang menarik bagi Tasya? Nggak ada, ya Allah. Saya dulu gitu ya, ketika ingin memilih topik riset itu, saya memang lihat dulu apa mata kuliah yang menarik ya, yang menurut saya itu paling aneh gitu ya. Saya begitu ya. Makanya kajian saya itu radioterapi ya. Radioterapi itu kajiannya paling sedikit orang mempelajari ya. Jadi saya itu expertnya di radioterapi, itu menghancurkan kanker menggunakan sinar radioaktif ya. Itu tidak banyak orang mengerjakan itu ya. Di samping biayanya mahal, kemudian juga alatnya juga langka ya, di Indonesia itu hanya ada di beberapa tempat ya. Kemudian yang disembuhkannya itu adalah kanker stadium lanjut ya. Kanker otak ya, kanker paru ya, lung cancer ya, atau kanker serviks ya. Itu stadium lanjut. Nah, itu bisa disembuhkan menggunakan alat-alat yang canggih ini. Ya, jadi saya tertarik di sana. Ya, ketika saya ambil mata kuliah radioterapi, nah, saya diajarkan begini-begini, tertarik saya. Nah, jadi saya harap saudara juga seperti itu ya, ketika kita kuliah itu ada ketertarikan dulu ya di dalam satu mata kuliah, atau tidak dalam satu mata kuliah, mungkin dalam satu topik misalnya. Saya tertarik membahas itu. Ya. Jadi kalau sudah ada keinginan untuk melakukan riset tentang sesuatu topik ya, yang sesuai dengan keinginan kita itu rileks untuk melakukannya. Ya, saya seperti itu biasanya. Ya, jadi saya itu lulus di S3 itu di radioterapi itu. Ya, jadi kita menghancurkan kanker menggunakan radioaktif ya, radioaktif yang saya gunakan itu kobalt. Saya gunakan mesinnya Gamma Knife Perfection. Tahu nggak, 1 kali treatment cancer otak ya, saya brain cancer terakhir itu di S3-nya, di S2-nya prostat ya. Di S3 itu 1 kali treatment untuk menghancurkan kanker itu biaya 165 juta. Nah, jadi kan menarik gitu ya. Hanya orang-orang kaya kan yang bisa melakukan itu gitu. Nah, kita ya sebagai mahasiswa S3 waktu itu bisa membantu orang untuk menghancurkan kanker di otaknya, di brain cancer. Nah, maka tentu kita harus mempunyai ya istilahnya ada pemikiran yang tinggi, kemudian tentu IQ yang juga bagus lah ya untuk melakukan itu, karena perlu presisi dan akurasi ya ketika kita menghancurkan kanker otak itu, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau saudara juga seperti itu, misalnya di kebidanan apa kira-kira yang paling menarik menurut saudara, itu hanya ada di keilmuan saudara saja. Gitu. Makanya saya tadi menggait-gait ada resti, ya, ada risiko tinggi yang harusnya ini ya bidan sudah merujuk ke dokter, tapi masih bisa ditangani oleh bidan. Nah itu bisa saudara lakukan riset sesungguhnya ya. Contoh-contoh preeklamsi, kemudian yang lain-lain ya, bisa saja karena paritas yang sudah banyak ya. Kemudian partusnya berisiko tinggi, itu bisa saudara kaji ya, menggunakan keilmuan yang ada di kebidanan seperti itu. Oke, itu masukan saya untuk saudara, yang mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita lebih aktif lagi berdiskusi ya, karena penting sebenarnya untuk mengangkat satu topik ya, agar saudara bisa melakukan riset itu dengan enjoy ya, dengan sangat sangat baik nanti ya, karena sesuai dengan keinginan saudara meneliti. Jadi jangan dipaksakan dosen ya, ambil aja judul itu biar bisa ibu bimbing. Nah, tapi kan susah saudara melakukan, saudara nggak enjoy ya melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan saudara ya. Jadi lakukanlah pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita, agar kita melakukan suatu pekerjaan itu lebih baik gitu ya. Oke, selanjutnya ada analisis data ya, ada analisis data.
Di dalam analisis data itu, kita bisa melakukan analisis data secara dua, ya. Yang pertama, analisis data secara kuantitatif, ya. Yang kedua, melakukan analisis data secara kualitatif, ya. Ini tergantung nanti dari dua jenis penelitian yang kita bahas di pertemuan pertama, ya. Ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif, ya. Yang nantinya analisa datanya kalau kita melakukan eksplorasi dia mengarah pada faktor ya terjadi masalah dan ditarik kesimpulan untuk dibuat laporan. Jadi akhir atau muara dari analisis data ini adalah laporan ya. Laporan itu adalah interpretasi dari analisis data yang kita bikin ya. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan hasil penelitian dalam bentuk misalnya analisa univariat atau analisa bivariat atau analisa multivariat, maka semua data itu harus mampu diinterpretasikan. Jangan dia hanya berupa data mentah saja, ya, tanpa ada definisi tentang apa maksud dan arti dari data itu. Jadi penting kita melakukan interpretasi data agar data itu bermakna. Ya, apabila saudara punya data tetapi saudara tidak bisa menginterpretasikan data itu dengan baik, maka data itu tidak ada maknanya, ya. Jadi penting nanti saudara melakukan interpretasi atas data-data yang kita dapatkan di dalam penelitian. Oke, sampai di sini ada mungkin yang ditanyakan, ya. Ya, kalau tidak, ya, kita usahakan ya pertemuan kita hari ini ya, karena kalau kita lanjutkan dengan kajian-kajian lain ini akan banyak waktunya ya, karena tidak akan terhenti ya. Jadi saya skip dulu sampai di penelitian eksplorasi ini. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di dalam penelitian deskriptif ya, dengan nanti akan akan melihat dulu bagaimana tentang laporan kasus, karena laporan kasus ini sesungguhnya tidak masuk ya di dalam penelitian ya, tetapi ini tetap ada ya di dalam kajian saudara di kita di kesehatan ya, tetap ada, tetapi dia sebenarnya tidak masuk ke dalam ranah penelitian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ya kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.